Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali. Saya sudah sholat duhur, barusan langsung azan, menit 26. Dan ini adalah kelas ketiga saya hari ini, ngajar psikologi agama. Karena itu saya sangat bersyukur, tentu kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita semua bisa melanjutkan perkuliahan pada siang ini. Kawan-kawan semua, marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di Zoom yang saya kirim dan juga di RPS yang sudah teman-teman miliki, bahwa tema perkuliahan pekan ini adalah tentang keberagamaan healthy minded dan sick soul. Kira-kira healthy minded itu apa bahasa Indonesianya, Ardi? Pak, multi-minded. Ardi nggak baca Zoom-nya, cuma ngeklik kayaknya. Belum, Pak. Healthy minded. Healthy minded. Kesehatan mental, Pak. Kesehatan pikiran. Minded ya. Pikiran yang sehat. Ya. Healthy minded. Kan healthy minded, modifiernya kan healthy, tahu, jadi yang dibaca mindednya. Healthy minded and sick soul. Kalau sick soul apa arti? Sakit jiwa, Pak. Jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit. Sick soul, ya soulnya dulu tuh. Oke. Itu tema kita pekan ini ya, Arbi. Kira-kira tema kajian apa ya ini tentang keberagaman healthy minded dengan sick soul ini? Apakah psikologi perkembangan, apakah teori kognisi, apa teori emosi, teori moral, perkembangan moral, atau apa? Harbi kira-kira? Banyak sih kayaknya, Pak. Banyak satu kok. Kesehatan mental sih kayaknya masuk. Bukan, sih, kesehatan mental. Tapi sudah search siapa yang mencetuskan teori ini, seorang psikolog dan psikolog agama besar. Sudah search siapa tokohnya? Belum kalau saya, Pak. Belum ya. Tokoh yang lain? Tokohnya siapa? Teori siapa ini, teman-teman? Belum juga, Pak. Belum tahu. Siapa? Belum searching juga, Pak. Belum tahu. Belum ya. Terus ya, ini adalah teorinya ini, teori dari William James. Dalam bukunya yang sangat terkenal tentang psikologi agama. Masih ingat judul bukunya? Nggak tahu judulnya, Pak. Ya, juga ya. Ini deh ya bukunya. The Varieties of Religious Experience. Oke. Keragaman pengalaman beragama. Nah, tentu kawan-kawan semua, sebagai teori, kembali ke pertanyaan Arbi yang pertama, teori tentang apa tahu ini? Teori tentang dua tipe pertumbuhan keagamaan. Pertumbuhan kata kuncinya, growth, religious growth. Oke. Dua tipe pertumbuhan keagamaan. Ada healthy minded, ada yang keberagamaannya, pertumbuhan keagamaannya secara healthy minded, pikiran sehat. Ada yang dari risetnya William James, dia mengkategorikan dari ribuan yang diteliti, orang yang tipe pertumbuhan keagamaannya sick soul, dengan jiwa yang sakit. Beragama,
Ini penelitiannya di Amerika. Ke gereja. Kalau Muslim ya sholat gitu ya. Jadi bukan data atau informasinya bukan diperoleh dari orang-orang yang mengakui ateis atau tidak beragama, tapi justru dari ini varieties of religious experience ini diperoleh dari orang-orang yang beragama. Tapi beragama mereka mengalami pertumbuhan yang healthy minded satu sisi dan sick soul di satu sisi. Tentu kita akan lihat apa itu pertumbuhan keagamaan healthy minded dan apa itu tipe keberagaman yang sick soul. Nah, karakteristiknya macam mana yang bisa kita gunakan untuk menganalisis fenomena keberagaman. Mohon diingat, objek materialnya adalah manusia beragama mata kuliah ini, dan objek formalnya pengalaman beragama. Jadi ini keberagaman dalam wilayah pengalaman, wilayah praktis, gitu ya. Itu yang pertama bisa kita gunakan untuk instrumen alat menganalisis. Yang kedua tentu mirip-mirip dengan mata kuliah akhlak tasawuf. Kita bisa melihat nanti dengan ciri-ciri itu secara psikologis, pertumbuhan keagamaan kita itu healthy minded kah atau sick soul? Setelah kita tahu definisi dan ciri-ciri yang dijelaskan oleh William James di bukunya ini. Dan juga dari bukunya Robert Recraft. Ini An Introduction to Psychology of Religion, tapi terjemahannya kok jadi dialog psikologi dan agama. Gitu ya, Mas Arbi, Rauf, dan teman-teman lain yang konsisten bersembunyi. Oke. Ada tanggapan sebelum saya menampilkan sesuatu? Ada tanggapan? Oh, ini yang Enggak, belum Pak. belum ya. Bentar, ini yang nggak bisa dibuka ya. Oke, sebentar. Maaf. Oke, kalau belum berarti kita akan lanjut ke slide ini, beberapa slide saja. Nanti saya kirim ya. Yang kemarin lupa juga belum terkirim. Oke. Sudah terlihat, Arbi? Rauf? Oke, terima kasih informasinya. Oke. Ya. Terima kasih Anda berdua dan menemani saya dari pertemuan pertama. Baik, ini healthy minded and sick soul, teman-teman. Oleh William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience. Ini ada empat bab, teman-teman. William James menjelaskan keberagaman healthy minded and sick soul dari halaman 87 sampai 134. Berarti 90 ya. 45 halaman. Oke, 45 halaman. Dan ada buku juga yang mengupas healthy minded and sick soul ini. Buku siapa ya? Judulnya Shape Your Life by Healthy Minded. Studi pemikiran William James. Tesis juga sudah ada. Oke. Nah, kawan-kawan semua, tentu yang seperti yang sudah ditunjukkan dari buku ini, di 4 bab, bukan 2 bab malah.
Healthy-minded dan sick soul adalah dua macam ekspresi berbeda dari suatu sentimen keagamaan individu. Sebagaimana ekspresi dorongan hidup atau dorongan mati, karakteristik ini muncul juga dalam bidang lain selain agama. Jadi bisa saja dosen healthy-minded dengan dosen sick soul misalnya. Dosen dengan pikiran sehat dan dosen dengan jiwa yang sakit. Kalau menganggap profesinya memberatkan atau membahagiakan kan? Healthy minded yang membahagiakan, sick soul yang memberatkan. Atau mahasiswa healthy minded and mahasiswa sick soul. Oke, mahasiswa yang ngeluh terus itu sick soul. Mahasiswa yang antusias, bersuka cita itu yang healthy minded. Oke. Nah, kawan-kawan semua, di penelitiannya yang sudah diterbitkan ini, dan dia adalah salah satu mazhab humanisti, dan kemudian bersama Maslow ke mazhab keempat sebagai transisi humanistik, kemudian mendirikan transpersonal, psikologi transpersonal. Dia menyimpulkan bahwa dari sekian ribu yang dia teliti, sekian ratus atau ribu, bahwa pengalaman beragama seorang itu mempunyai 3 ciri. 1, pribadi, personal. Jadi pengalaman beragama itu personal. Jadi nggak usah dihadap-hadapkan antara pengalamannya Rauf dengan Arbi, beda. Oke, beda personal. Dan itu bisa diperoleh dari keaslian data atau informasi, bisa diperoleh pengalaman keagamaannya, bisa diperoleh secara personal. Karena itu sangat mungkin meneliti keberagamaan seorang tokoh satu til gitu, menggunakan teori tertentu. Yang kedua, bahwa keberagamaan itu, pengalaman beragama itu lebih banyak terkait dengan emosi, faktor emosi, daripada faktor rasio kan. Oke. Sholat itu Arbi, Rauf, mana lebih menonjol, rasionya apa emosinya? Emosinya apa, Pak? Emosi lah. Arbi? Emosinya, Pak. Iya, kalau rasio kan, kalau hanya menonjol rasio ya, karena itulah kalian kan sholatnya pelan supaya khusyuk, kan faktor emosi toh. Dian kalau jadi imam pakai lagu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu saya kalau imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan memang yang disentuh emosi kan? Jadi sholat itu sama saja dengan saudara-saudara kita yang di gereja kan? Pakai nada kan? Karena yang disentuh emosi kan? Kalau rasio tinggal jengking 4 rakaat selesai kan? Atau kalau pakai rasio, Anda bilang sholat itu kan untuk mengingat Allah toh. Saya sudah ingat Allah, nggak usah sholat. Nah, itu rasio. Kata James, pengalaman beragama itu bukan rasio, tapi emosi. Iya toh? Dan itu secara personal, secara pribadi. Ada yang sujud sampai lama ya, teman-teman. Ada yang sholat takbiratul ihram itu sampai berkali-kali karena mungkin nggak mantap-mantap itu. Allahu Akbar nggak jadi lagi. Allahu Akbar, imam udah mau selesai dia masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada guru saya juga itu di Garut. Karena faktor emosi, dia ingin kemantapan gitu kan, ketenangan. Nah, yang terakhir bahwa pengalaman beragama itu bersifat variety. Beragam selain pribadi tadi, iya, tapi beragam. Misalnya saya tanya ke Rauf dan Arbi dan yang lain, mohon sharingnya ya. Amalan apa Arbi dan Rauf dan juga teman-teman lain yang paling kalian sering laksanakan untuk upayanya menjadi seorang muslim yang ideal menurut dirinya? Apa Rauf? Sholat malam kah? Sholat duha kah? Saya
Mohon maaf Pak, sampai sekarang masih belum sampai seperti itu Pak. Jadi Ya, memang tidak, masih belum. tidak itu yang tidak bisa Eh? kau tinggalkan menjadi seorang muslim. Oh, Dalam keadaan apapun saya harus lakukan ini. sholat sih Pak, sholat 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 ya. sholat wajib. Sholat fardu ya. Heeh. Saya kalau untuk amalan sunnah masih masih belum Pak, mohon maaf. Ya. Jadi Arbi? ya. Kalau Kalau Arbi saya, apa? Pak, saya sekarang juga sedang masih mencoba jatuhnya, Pak. Mungkin Apa? sholat 5 waktunya sebagai laki-laki di masjid, Pak, berjamaah. Oh, jamaah ya. Ya, Pak. Oke. Yang lain? Sama Ya. Siapa yang mau sharing? Halo teman-teman. Are you there? Are you here? Halo? Jihan? Ratna? Jihan Ya, apa? Kalau saya sedang berusaha buat ngaji setiap hari, Pak. Minimal 1 rukuk. Apa itu? Mengaji setiap hari, Pak. Oh, ngaji. Qiraatul Quran ya? Iya. Oke, makasih. Yang lain? Ratna, Sarumpait? Bukan. Sulistiani. Ya Pak, Apa Ratna? mungkin ini sih Pak, rutinin zikir kalau habis sholatnya itu. Zikir ya? Kadang kan biar jangan buru-buru gitu. Iya. Zikir ya? Bagus. Yang lain? Halo? Hana? Muhammad Rizky? Putri Maulidah? Yumna? Kanan ya, Yumna. Asfarina? Elvira, Nur Aida, Mia Kamelia. Kamelia gitu ya lagu Ebit gimana? Nggak ada lagi yang lain? Kemana kalian ini? Oke. Ya, saya berhusnudzon kalian menyimak. Nah, dari 4 mahasiswa psikologi ini sudah variety banget kan? Keanekaragaman. Nah, James berpesan teman-teman dalam rangka mendapatkan keberagaman yang utuh, kata dia kan agama menuju kemanusiaan yang utuh. Anda fokus saja di variety ini, di kekhasan Anda, nggak usah tergoda dengan yang lain. Jika sholat fardu itu adalah mi'raj ini ya, mi'rajul mu'min. Ada jalan Anda, Rauf, untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, ke makom yang lebih baik, ya kerjakan itu, nggak usah tergoda dengan yang lain. Karena nggak bisa semua kita ambil. Saya pernah dengar ceramah itu dulu di kampung oleh seorang dai ya. Saya ketika itu, apa iya saya bilang. Oh, terus temu teori ini William James ini. Arbi ya, kalau itu memang jamaah, jamaah lah ya kan. Karena pengalaman beragama pasti berbeda. Jihan, kiroah, 1 hari 1 juz tadi. Wah, one day one juz ya, odoj ini. Ya lakukan itu. Ratna, zikir pasca sholat. Ya, just do it. It is your personal way to be a good Muslim. Nah, itu dia. Nah, pengalaman beragama itu begitu. Sangat private, pribadi. Tidak boleh kita merasa lebih baik. Yang jamaah tidak boleh merasa lebih baik dari yang zikir. Yang zikir tidak boleh merasa lebih unggul dari yang menekankan qiraatul Quran. Gitu ya. Ya pasti yang zikir juga baca Quran, yang baca Quran juga zikir kan, yang jamaah juga zikir ya, pasti ya. Pasti itu. Nah, bagus ya pesan William James itu dalam on the way to some extent on the way we to be a good Muslim, ya just do our way. Gak usah terganggu dengannya, gak usah semuanya, gak bisa kita semua. Gak bisa kita semua ya, oke. Nah, itu dia. Kalau yang kelas tadi ada yang puasa Daud ya, puasa Daud. Ada yang nggak bisa ya puasa Senin Kemis, ada yang puasa bid ya, macam-macam. Itulah dalam psikologi agama. Teman-teman, itu 3 ciri pengalaman beragama menurut William James ya. Tentu ini sangat hitam putih ya antara Sikh Soul dengan Healthy Mindy, dan
William James memang di buku itu dibilang orang Anda menghakimi orang karena ada sehat dan sakit. Tapi kata James, saya bukan menghakimi, tapi kata James, saya hanya memaparkan data-data informasi jika dikategorikan pertumbuhan keagamaan subjek-subjek penelitiannya William James di buku ini, pertumbuhannya 2 ini. Bukan untuk mengatakan, Rauf, you healthy minded. Arbi, you sick soul. Aisyah, you sick soul. Iqbal, you bukan untuk begitu. Oke, ini dia. Nah, kawan-kawan, sekarang kita ke yang pertama. Keberagaman healthy minded itu macam mana, misalnya gitu ya. Oke. Ya, kalau ada gambar bunga ini adem ya. Nah, bunga itu lambang keademan gitu. Oke. Healthy minded ini yang pertama optimis. Nah, kawan-kawan, ciri orang beragama, ciri pertumbuhan keagamaan yang healthy minded ini adalah ini dia, optimis. Oke. Nah, kawan-kawan, apakah keberislaman kita, keberagamaan kita itu membuat hidup kita optimis? Memandang masa depan? Jika iya, berarti teman-teman beragama secara healthy minded. Maka kalau pesimis, berarti sick soul. Galau terhadap atas apa yang akan terjadi masa depan. Aku mau jadi apa ya? Cita-citaku gimana ya? Itu sick soul. Tapi kalau teman-teman, saya memang punya cita-cita ini. Saya akan upayakan. Saya akan upayakan. Saya punya potensi. Saya punya potensi. Itu optimis. Optimis bermimpi kan? Bercita-cita. Dan itu diinspirasi oleh agama. Karena agama saya mengajarkan itu. Karena Islam mengajarkan optimis. Untuk masa depan. Oh, kita agama yang optimis ya teman-teman. Ada konsep pahala. Ada konsep surga. Oh, optimis sekali agama kita itu. Agama Kristen apalagi ya. Karena semua yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dan juru selamat pasti masuk surga. Pasti diberi rumah. Pasti diberi makan di surganya. Oh, optimis sekali. Kita kan optimis juga toh. Ada konsep pahala. Ada konsep pelipat gandaan pahala. Yang membuat saya optimis, Arbi, Rauf, dan juga teman-teman yang lain. Karena pahala saya dikit, yang buat saya optimis itu konsep magfirah dari Allah itu loh. Konsep syafaat dari Rasulullah. Jadi kayaknya saya nggak bisa masuk surga deh kalau hanya amalannya yang diandalkan. Apa coba yang bangga-banggakan? Nggak ada kayaknya kita ya. Tapi saya membuat saya optimis bisa memperoleh surga, ridho Allah itu konsep magfirah itu, ampunan dari Allah itu. Syafaat dari Rasulullah itu. Maka sebisa mungkin baca Quran, sholawat, menghafal Quran sedikit-sedikit. Itu aja. Kalau amalannya apa sih yang dibanggakan ya Rauf ya? Biasa-biasa saja, datar-datar. Apa pengorbanan untuk agama ini? Gak ada. Kayaknya saya juga masih kelompok yang memanfaatkan agama ini untuk kehidupan dunia toh. Meniti karir, ini itu. Tapi yang membuat optimis itu Islam membuat saya ya secara personal, karena tadi pengalaman beragama ini ya, Rauf, Arbi, sangat personal, sangat emotionality, sangat pride. Membuat saya optimis itu konsep magfirah dan syafaat kalau saya. Syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat bacaan Quran, syafaat puasa ya. Oke. Maka saya, ya maaf menyebut saya ya Arbi dan Rauf. Maka saya walaupun sudah menikah dan harus izin loh Rauf, itu saya berusaha puasa Senin Kemis.
Saya bilang sama istri malamnya, boleh puasa besok nggak? Kalau dia bilang boleh, saya puasa, Rob. Arbi. Kalau saya sudah sahur nih, bangun sahur toh, terus saya bilang sama istri pagi, saya mau puasa hari ini. Kata istri, nggak usah, udah masak, makan saya, Arbi. Nggak lanjut saya puasa. Gampang aja. Pahala juga kan memenuhi kehendak istri, menyenangkan. Gak usah, udah belanja ini mau masak, mau tak masakin capcay ya. Dia kesenangan saya capcay loh, Arbi ya. Capcay sayur itu. Ke kampus saya bawa makan, Arbi. Oh, saya nggak jajan di kampus. Saya bawa. Saya itu masakan istri, Ini kemana-mana ikut. Ke seluruh Indonesia. Ikut ke Garuda, ikut ke hotel bintang 5 ya ini. Ya. Oke. Itu kehidupan pribadi ya. Ya personal tadi ya. Kehidupan beragama itu karena harus mendahului pasangan daripada yang sunah-sunah itu. Maka kalian yang masih single ini puas-puasin itu yang sunah-sunah itu. Nanti nggak bisa lah seenaknya ikut pengajian kemana, nggak bisa. Ada anak kecil di rumah masa mau pengajian kemana-mana ya, nggak usah toh. Mau melancong apalagi yang ujilah-ujilah itu keluar negeri sekian bulan, istri dan anaknya ditinggalin di rumah. Oke, sip. Oke. Itu yang optimis ya. Saya personal, ini personal ya, sebagaimana Jim katakan. Mungkin kalian juga merasa optimis dengan berislam, tapi faktornya mungkin berbeda dengan saya. Saya tadi faktor magfirah, faktor syafaat. Kalau kalian mungkin sudah yakin, sudah dapat jalannya. Sudah on the right way, on the path. Yang kedua, orang beragama healthy minded itu ini dia. Bahagia. Jadi keberagamannya, sholatnya menjadikannya seorang yang berbahagia. Atau sholat dengan bahagia, puasa dengan bahagia, euforia, ceria, sukacita. Bukan dengan aduh puasa lagi, aduh Ramadan meneh, serai iso udut jadi roh. Serai iso udut meneh. Awan-awan. Oke, itu ya. Yang kedua, ekstrovert, terbuka ya, ekstrovert tuh. Terbuka. Oke. Keberagamaannya menjadikan dirinya terbuka, termasuk terhadap pandangan yang berbeda, keragaman. Hanya tidak reflektif kata James, karena itu orang beragama healthy minded ini tidak cocok untuk menjadi teolog, pendeta. Ini konteksnya agama Kristen ya, karena ada konsep dosa waris itu loh. Dosa waris. Nah, orang yang healthy minded ini tidak terbebani dengan dosa waris. Ia mengimani tapi tidak menjadikannya menderita gitu. Tidak menjadikannya berat. Biasanya orang beragama healthy minded ini berasosiasi dengan teologi yang transformatif ini, yang liberal ya. Mungkin kita dengan fikih atau aliran kalam ya. Waktu di pesantren dulu, misalnya saya ya, tidak dikatakan aswaja itu marah sekali teman-teman. Aswaja itu, ini ada mufidah satu nomor, seperti agama. Dikatakan tidak aswaja itu marah. Asaiki Arab dikatakan aswaja atau tidak aswaja, yang penting sholat ya, menghindari syirik, tidak korupsi, tidak melakukan dosa besar, tidak mengganggu tetangga. Udah kan? Menjalankan tugasnya sebagai profesi sudah. Mau aswaja, mau aswaju. Dulu marah. Mungkin juga kawan-kawan merasakan itu ya. Man ana wa ashabi alaihi ya, gimana ya? Itu ada di saya tauhidnya di pondok, tauhidnya Ibnu Taimiyah. Jelas sekali situ tentang aswaja itu. Sekarang teman-teman ya sudah nggak mikir yang gitu-gitu ya.
sudah termasuk Asy'ariyah apa Maturidiyah apa Mu'tazilah, nggak peduli kan teman-teman. Yang penting tidak syirik, tidak menghina orang lain, tidak merugikan orang lain, sudah kan, just do it kan. Oke. Termasuk dalam fikih ya teman-teman. Dulu karena di pondok saya itu pondoknya aja Ma'had Syafi'iyah. Oh, Syafi'i di situ semua. Mufidah Arbi. Yang di Garut. Semua fikihnya itu Syafi'i. Kitabnya kitab Syafi'i. Fikihnya itu. Terus saya ke Gontor, wah goncang itu saya. Di sana nggak ada yang gitu-gituan. Pokoknya sholat ya sholat itu. Imamnya kunut ya kunut, imamnya tidak kunut ya imamnya tidak kunut itu. Aduh. Itu lumayan itu ya. Nah, orang yang healthy minded, kalau yang masih terikat, terkungkung dengan hal seperti itu sick soul. Tapi kalau sudah transformatif, ini udah liberal ya, bahasa William James ya. Kita kata liberal itu alergi ya. Padahal liberal beda dengan liberalisme juga kan. Liberal. Oke. Lebih terbuka gitu. Tidak fanatik absolut. Nah, keberagaman pertumbuhan yang healthy minded ini kondusif untuk perkembangan keagamaan yang gradual. Gradual religious development yang bertahap. Nah, orang yang beragama pertumbuhan keagamannya healthy minded, pikiran sehat, yang sehat beragama dengan sehat ini kalau berubah itu bertahap. Karena ada rasanya, emotionality-nya. Tidak pokoknya aku berubah. Berubah. Film apa dulu itu ya? Ingat nggak film kita waktu kecil? Apa itu film apa itu yang berubah? Juga Pak, semacam Film apa, Rauf? apa namanya, Kamen Rider. Kamen Rider. Oh, film anak saya itu ada lagi sekarang di RTV ya. Iya, bertahap yang gradual. Gradual ya, tadrijiyah. Jadi orang tipe pertumbuhan keagamaan ini yang healthy minded kalau berubah gradual. Dia bertahap gitu. Oke. Teman-teman, itu tipe-tipe yang bertahap ya, dan dalam riset dia teman-teman lebih banyak perempuan yang mengalami keberagaman yang healthy minded ini. Memang dalam psikologi ya teman-teman, perempuan disimpulkan lebih religius dari laki-laki. Saya dapat data empiriknya sekarang, Mufidah, Arbi, Rauf, dan teman-teman yang lain. Anak saya yang perempuan itu nomor 1, sama yang nomor 2 laki-laki. Kalau disuruh kalau saya pas sholat di rumah ya, kayak hujan tadi malam, Arbi deres sekali saya nggak bisa jamaah di masjid. Kalau yang perempuan itu karena nomor 1 kan teteh ya. Walaupun lahir di Jawa, besar di Jawa ya panggilannya teteh. Di perumahan ya orang-orang manggilnya teteh. Kalau dibilang teteh ayo sholat jamaah bareng, itu nggak sampai bilang 3 kali sudah siap tuh rukuhnya. Tapi yang nomor 2 panggilannya AA Faza. AA ayo sholat, yuk kalau belum 12 kali itu Rauf, Arbi. Ya pura-pura tidur lah. Pegang apalah, aku udah mau Allahu Akbar, aku belum wudhu, lari dulu. Itu saya dapat data empirik, oh memang laki-laki ini, anak cowok ini, kayaknya Rauf sama Arbi kita harus lebih, anak yang harus lebih banyak minta maafnya deh sama orang tua. Kayaknya kita yang paling banyak jengkelin mereka deh, daripada saudara-saudara kita yang perempuan. Bener ya Rauf ya, Arbi ya? Saya dapat data empiriknya, Masya Allah. Betul. Betul. Bahkan kalau belum diancam ya, kalau ancaman sama ke anak laki-laki itu, tak bawa ke kampus saya bilang. Tak suruh jualan air mineral di pertigaan UIN. Itu ancaman saya. Kalau istri saya,
suruh itu manusia silver itu loh sekarang. Banyak manusia silver. Kalau nggak mau makan yang dimasak istri saya, kan gitu Bi. Rauf, istri saya masak ayam, dia pengennya masak telur. Istri saya masak telur, pengennya makan ayam. Macam-macam pokoknya dicari-cari alasannya itu. Ya ancamannya gitu. Ya udah sana nyari makan sendiri sana jadi manusia silver. Ancamannya gitu. Kalau belum diancam itu belum mau duduk untuk makan. Ada saja bergerak-gerak. Ya dalam psikologi gitu dan saya dapat data empirik ya. Ayo kita lebih religius supaya laki-laki dikatakan sama dengan perempuan. Ya, kawan-kawan semua, ini akan ada penjelasannya nanti ya. Ini tentang konsep dosa memang, jadi konteksnya Christianity ya, Kristenan. Nah, saya kira saya akan langsung saja ke yang Siksoul. Mohon dicatat kalau ada pertanyaan. Nah, one thing that we have to be remember is, of course, to keep our healthy minded ya teman-teman semua. Dalam keberagaman kita, pastikan kita tetap optimis, pastikan kita dengan beragama ini bahagia, pastikan ekstrovert terbuka, pastikan tidak terlalu dekat daki-daki itulah. Dan yang keempat ya bersikap fleksibel lah, longgar, gak usah ketat-ketat gitu dalam hal-hal yang zoni ya, yang mutasyabih lah. Dan yang keenam, pastikan kita bertahap, gradual, tadrijian gitu ya. Itu dia. Nah, sekarang yang kedua, tipe kedua, ini yang bertahap nih. Nah, orang yang healthy minded ini kalau berubah, ada perubahan itu ya pelan-pelan tadi, tanpa kegaduhan, tanpa rame-rame, tanpa Rauf bilang gini, halo men, aku sekarang, halo guys, lagi sholat fardu nih. Ini masjid imamnya nih, gak usah gitu. Sama Arbi juga, halo guys, aku lagi jamaah nih. Jangan lupa like and subscribe ya. Gak usah. Itu orientasi beragama ekstrinsik gitu. Tapi tanpa kegaduhan, oke? Nah, karena itu cocok untuk para akademisi ya, termasuk kita, guru agama, penulis. Oke. Nah, yang selanjutnya, healthy minded ini seperti dibilang oleh Arbi tadi, terkait dengan kesehatan mental seorang. Jadi orang yang sehat mental, yang beragama secara healthy minded. Kemarin ya sama guru saya juga itu, kalian sudah kuliah umum dengan Pak Prof. Subandi ya, baru profesor baru. Nah, tipe kedua, teman-teman, Siksoul. Pertumbuhan Siksoul. Tapi sebelum itu silahkan kalau ada respon atau pertanyaan silahkan. Biar saya berhenti. Atau tambahan, mungkin dari referensi lain atau referensi kuliah umum dari kemarin. Silakan. Wah, saya ngajar ketiga ini. Belum ada? Rauf biasanya nanya, Arbi? Mungkin nggak tahu nyambung apa enggak pertanyaannya Pak. Cuman kenapa temanya sick soul dan healthy minded Pak? Kenapa nggak sick soul dan healthy soul atau healthy minded dan sick minded gitu Pak? Kenapa satu pakai soul, satu pakai minded gitu Pak? Ya, Arbi, dia kan datanya dari penelitian terhadap sekian ratus bahkan mendekati ribuan orang yang diteliti pengalaman keagamanya secara mana ini kok jadi mindahin orang saya secara personal tadi, secara variety tadi. Memang William James menggunakan kata healthy minded and sick soul. Garis miring sebetulnya gak sick soul juga, ada suffering. Dia bahasanya itu. Tidak hanya sick soul, tapi suffering. Bisa jadi ya memang orang yang beragama, tapi saya mengira-ngira aja itu tidak
Mungkin ada ya di kata pengantar ini, tapi kok belum ketemu. Kenapa yang digunakan bukan healthy minded sama sick minded ya? Atau healthy soul dengan sick soul ya? Oh gitu. Bagus juga Arbi pertanyaanmu, dan saya tidak bisa menjawab dengan perkiraan, harus baca buku ini. Harus baca buku ini. Dan saya baru baca buku yang terkait dengan itu, healthy minded and sick soul. Coba nanti saya cari jawabannya ya, Mas Arbi, karena nggak bisa dikira-kira. Itu pemikiran orang ya. Pemikiran orang harus membaca karya orang itu. Tidak bisa seperti di filsafat, saya kira, nggak bisa itu. Ini ilmiah empirik. Maaf ya, Arbi belum bisa menjawab secara pasti. Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya. Ya, Rizky. Ya baik. Izin bertanya terkait kemarin kan saya sempat bertanya ke Pak Subandi itu kan terkait dengan pandemi itu kan ada kebijakan ya Pak terkait ibadah umat Islam itu kan sholatnya itu kayak diberi jarak gitu ya Pak. Nah, tapi kan ada lingkungan tertentu orang-orang yang nggak setuju akan itu gitu. Jadinya itu sholat meskipun pandemi itu tetap dempet-dempetan gitu kan, dempet-dempetan. Nah, teruntuk orang-orang yang mungkin ibaratnya itu percaya akan COVID gitu kan Pak, kan itu pasti dalam ibadah pun agak was-was ya Pak, maksudnya gimana gitu. Nah yang ingin saya tanyakan nih, untuk orang-orang yang mungkin jangan itu terlalu kaku banget, bisa saya katakan terlalu kaku banget lah gitu menurut saya, itu apakah masuk dalam kategori siksul atau enggak ya Pak? Soalnya kan kalau siksul, kalau kategori siksul harusnya enggak ya Pak, maksudnya dia juga beribadah kepada Tuhan, cuman ada aspek-aspek tertentu yang mungkin kayak nggak diperhatikan gitu loh Pak, atau pembahasan itu beda lagi gitu terkait dengan seksual gitu, mungkin itu Pak. Rizky, kan bukan berarti healthy minded itu gimana ya mengatakannya, ini kan hanya kategori saja, dan seksual itu ya orang beragama, bukan orang tidak beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada sebagian Muslim yang tidak percaya COVID ini ya, jelas ya, tahu ya, nggak usah disebut ya, nggak usah disebut kelompoknya kan, karena memegang hadis tidak ada penyakit menular, tidak ada wabah menular. Padahal ada hadis lain tentang jauhkanlah untamu dari unta yang berpenyakit. Artinya ya unta itu bisa tertular dengan penyakit. Itu ada tafsirnya. Ada hadisnya, saya punya itu, hadis yang bertentangan itu. Ya, waktu sholat maghrib apa sholat isya jamaah di masjid saya ya, kebetulan imamnya itu dari jamaah itu. Kata beliau sebelum memimpin sholat, bahasa Jawa ya, tapi saya paham. Silakan dirapatkan sopnya. Karena di Mekah juga udah dirapatkan. Gimana responnya? Saya termasuk 3 di samping saya nggak menuruti imam. Yang pas dekat imam ya rapat ya, di belakangnya enggak juga. Nah, jadi berbeda juga itu. Dia merapatkannya karena menurut dia COVID ini konspirasi ya, untuk membunuh orang Islam, untuk menjauhkan Islam dari masjid. Ya teorinya teori konspirasi itu teori lama yang sudah ditinggalkan, dipakai di zaman. Jadi fisiknya abad 21, pikirannya abad 19 ya, ilmu teori sosialnya. Nah itu dia, itu yang kedua ya, itu terjadi di saya kemarin. Saya nggak mau, bagi saya COVID itu fakta, mau diopinikan apapun, mau bilang COVID ini dibisniskan orang, dipolitisasi, saya itu sudah opini tahu. Faktanya COVID ini ada kan? Ada orang mencari keuntungan dengan COVID ini, mungkin iya, pasti ada ya. Seperti di tes itu, tes PCR, swab ya. Tapi COVID ini kan fakta memang ada kan. Mau diopinikan kayak mana tetap ada. Nah, orang-orang yang ketat seperti itu
nanti ada penjelasan tentang six soul ini. Keberagaman six soul. Ya keberagaman tapi six soul, tapi ketat, tapi tidak fleksibel, itu six soul. Oke. Oke. Nah, termasuk menjawab yang Arbi tadi ya, Arbi. James mengatakan di buku itu saya tidak menjudge katanya. Saya tidak menghakimi walaupun ada terminologi sehat dan sakit. Ini sebagai kategori saja kata William James dari keberagaman yang varieties itu, yang beragam itu. Dan data-datanya memang bisa didapatkan di data-data yang private, yang individu, yang personal. Itu ya Arbi ya. Memang tidak hanya Arbi, ada juga penulis lain yang mengkritik itu. Robert Krebs termasuk yang menggarisbawahi penggunaan kata sick and healthy. Apakah mereka masuk ke sick soul apa ke healthy? Rizky akan kita jelaskan setelah ini ya Ki ya. Oke, nah sick soul ini, oke, intinya ini. Nanti mohon diingatkan kalau belum terjawab. Sick soul ini intinya agama dan kehidupan dianggap sebagai penderitaan. Sholat dianggap memberatkan. Sholat, puasa sebagai masalah, sebagai penderitaan. Ini sick soul. Dia beragama, mereka sholat, mereka puasa. Tetapi puasa, beragama, sholat sebagai beban, sebagai penderitaan. Kan masih ingat toh ada 3 tipe religious experience menurut William James kan? Ada primarily, yang ada secondary, ada yang secondary itu yang rutinitas, ada yang tertiary religious experience. Yaitu beragama, dia beragama, tetapi beragama sebagai beban. Tidak bersukat, bukan sebagai sukacita. Itu dia. Itu dia ya. Oke, mari kita lanjutkan. Oke. Nah, kata James, memang banyak orang mengabaikan sick soul ini, keberagaman yang pertumbuhan yang sick soul ini, padahal katanya datanya ada. Dia meneliti itu, membuktikannya di data-data atau informasi dari orang, pengalaman beragama seseorang yang personal tadi. Ya, apa cirinya? Kebalikan dari tadi ya, cirinya pesimistik. Oke. Pesimistik tuh. Hidupnya kayak tengkorak ini. Wujuduhu ka'adami kan. Kesempurnaannya dianggap ketidaksempurnaan. Ini dia. Oke, introvert, tertutup. Mungkin bisa menjawab yang ini. Tertutup termasuk terhadap ide-ide lain, kebenaran lain. Oke. Pokoknya kalau dia yang sholatnya subuhnya kunut, kalau imamnya, bahkan ada ya, imamnya tidak kunut, dia ulang itu sholatnya. Atau imamnya kunut, dia tidak kunut, dia ulang itu sholatnya. Ada itu sick soul, itu sholat dia. Tapi ini introvert, sangat tertutup keberagamannya. Oke, penuh pertimbangan, tidak punya thoughtful gitu. Oke. Kemudian pendukung teologi yang ketat tadi, Mas Rizky. Yang tadi kan pendukung teologi yang transformatif toh, terbuka. Kalau yang sick soul ini pokoke kudu ngono yang ngono. Sick soul dia sholat, dia beragama. Ini sick soul ini beragama, yang diteliti oleh William James ini adalah orang-orang beragama. Karena cocok untuk teolog ini. Cocok untuk debaters yang sick soul ini. Pokoke yang benar aku. Sudah pokoke kan sudah sick soul toh, sudah nggak bisa diajak dialog. Oke. Kayak yang tadi. Kita kan yang vaksin ya, mereka tuh nggak vaksin loh, vaksin itu bisnis katanya. Dokter itu banyak yang meninggal juga, bagi dia ya wajar karena mereka tentaranya. Ya Allah. Tetangganya bahkan kemarin meninggal masih bilang COVID dan vaksin ini bisnis. Tetangganya meninggal.
masih bilang COVID ini rekayasa, konspirasi. Ya tah? Beragama dia, berjilbab besar. Beragama. Oke. Nah, cenderung pada pertemuan keagamaan yang luar biasa, kawan-kawan. Nah, ini dia. Jadi kalau berubah, orang yang seksual ini berubahnya drastis, pokoknya berubah semuanya. Berubah. Tanpa pemahaman, tanpa emosionalitas tadi, pemahaman, rasa, pengalaman. Oke, nah teman-teman ada yang bisa faktor eksternal yang bisa membuat seorang beragama secara seksual, bencana misalnya. Bencana ya. Kemarin healthy minded misalnya, bahagia, optimis, keberagamaannya. Datanglah bencana, jadilah seksual. Tuhan, kenapa toh kok bencananya datang ke aku? Kenapa? Kok aku kan sholat. Kok tidak ke kampung itu yang maksiatnya ada banyak? Sudah jadi buruk sangka kan sama Tuhan tuh? Sudah memandang hidup derita, bencana bukan ujian. Seksual. Pemikiran tentang kejahatan juga bisa membuat orang mengalami pertumbuhan keagamaan yang seksual. Bahkan mungkin sebelumnya dari healthy minded bisa seksual tuh. Misalnya Mufidah itu paginya dapat hadiah motor dari perusahaan tertentu. Motornya itu dipakailah ke masjid. Hilang di masjid. Dicolong uang. Akhirnya kan, ya Tuhan, kenapa Engkau berikan aku motor kalau untuk dicolong orang? Aku kan sakit hati banget. Sakitnya tuh di sini. Kan lebih baik Engkau nggak kasih aku lah daripada dikasih terus diambil orang. Jadi Engkau mem-PHP aku Tuhan. Karena kejahatan bisa membuat orang seksual ya. Bisa membuat orang seksual. Walaupun sebelumnya misalnya happy banget nih, ya Allah itu Engkau baik banget. Wah, beri aku hadiah padahal ini yang aku doakan sejak lama. Misalnya begitu. Oke, kejahatan, oke, bisa membuat seksual. Nah, teman-teman, yang internal, karakter internal ya, temperamental itu bisa membuat orang seksual ya, dan itu ciri dari seksual. Kalau ada orang beragama kok marah-marah, bangga dengan karakter marahnya, itu seksual. Gak usah kaget, ada dalam psikologi. Gak usah analisis daki-daki. Ada juga menteri marah-marah di mana-mana ya. Kenapa sih harus marah? Ya memang dia seksual. Gak usah kaget. Kan bisa diselesaikan dengan tidak marah. Apakah dengan marah terus Anda hebat? Enggak kan? Ini yang nampak di layar Mufidah, Aisyah, Arbi, Abdul Rauf. Misalnya tadi saya marah dari awal. Kamu itu kan sudah tahu di RPS hari ini healthy minded and sexual. Kok kamu itu kok nggak baca? Gimana sih? Kayak anak TK saja. Saya marah. Apa dengan marah itu terus saya hebat? Enggak kan? Malah kalian sakit toh. Enggak ada orang Rauf, Arbi, Aisyah, Mufidah. Di antara kalian ada nggak yang suka dimarahin? Enggak, Pak. Enggak ada. Maka jangan marah kalau nanti kalian jadi orang besar. Jadi bos, jadi gubernur, jadi menteri, jadi bupati mungkin nanti jadi apa. Kalau ada masalah jangan dimarahin. Kamu aja nggak suka dimarahin. Malah jadi nanti orang besar malah. Nggak ada. Itu sick soul itu. Beragama tapi sick soul itu. Sakit tuh. Ya. Waduh. Ke provinsi mana? Marah ke provinsi mana? Marah ada toh? Ya, jadi kelihatan aslinya. Neurosis. Oke. Apa neurosis itu bahasa sederhananya?
neurosis massal. Apa bahasa sederhananya neurosis itu? Apa kawan? Maladap, bukan maladap. Neurosis massal itu penyelewengan, penyimpangan ya. Bukan neurologi loh, neurosis. Oke. Coba cari di kamus. Ya neurosis toh. Konflik dan keraguan. Nah, konflik kalau masih konflik dengan dirinya. Kenapa toh ya Tuhan aku itu enggak dilahirkan dari rahimnya apa itu Ratu Elizabeth gitu. Lahir sudah jadi pangeran toh. Aisyah ini kalau lahir dari Ratu Elizabeth sudah jadi putri kau ini. Sudah kekayaannya dari Inggris Raya sana sampai Amerika, sampai Australia, sampai Malaysia masih bayar pajak dan sekarang ya. Bayar upeti. Masih loh. Ada bayarannya. Mereka merdeka itu ada bayaran. Oke. Ya. Perasaan jauh dari Tuhan. Nah, ini kawan-kawan. Jika kita masih merasa jauh dari Tuhan, artinya keberagaman kita itu siksol ini. Rasa jauh dari Tuhan, rasa tidak diperhatikan Tuhan, tidak dikasihi Tuhan. Itu siksol ini. Oke. Itu keberagaman siksol. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, ini slide terakhir. Robert Weckrafts membuat perbandingan antara siksol dan pertumbuhan keagamaan yang siksol dengan healthy minded. Yang healthy minded itu menolak tidak bahagia, jadi harus selalu bahagia dia. Kemudian tidak bahagia kata James sama dengan ketidakbahagiaan adalah keburukan teman-teman. Kesalahan, karena kebahagiaan itu adalah hak setiap orang. Itu di buku saya lama saya menulis itu loh teman-teman, belum terinspirasi oleh teorinya William James ini. Oke. Kemudian bergairah menikmati hidup. Wah, ini ya. Hidupnya sangat bersukacita, bergairah, optimis, positif memandang hidup. Nah, ini konteksnya Amerika, ini hidup seperti diselubungi langit biru, bunga-bunga dan burung-burung. Di sana burung-burung itu keindahan ya. Kalau di UIN ini burung-burung itu kekotoran. Nelei gedung kita coba nggak ada yang peduli membersihkan. Tidak berpikir suudon terhadap sesama dan juga kepada Tuhan. Kalau yang healthy mind, yang siksol mengeluh atas keadaan. Wah ya Allah, aku itu pengennya psikologi UI apa psikologi UGM. Kok lulusnya hanya di UI? Nah itu siksol itu. Tapi kalau teman-teman, saya senang sekali di kuliah di UIN. Selain belajar agama juga belajar psikologi, juga belajar agama. Tidak psikologi yang sekuler. Oke. Oh ya Tuhan, aku bergairah kuliah di psikologi Fishum. Di Fishum ini enak sekali kuliahnya, seperti langit biru, berbunga-bunga dan lain-lain. Inilah yang terbaik Tuhan yang kau berikan. Itu healthy minded ya. Kalau siksol, alah, neng kene aku ngarepe neng kono. Menggeliat sakit, aduh, kok lulusnya neng kene toh ya. Nah itu dia. Kemudian hidup diambang derita. Kuliah di psikologi dianggap derita. Kalau ditanya kuliah di mana psikologi mana UGM padahal UIN. Nah itu siksol itu ngaku-ngaku. Ya siksol itu kalau ada teman ngaku-ngaku gitu Arbi. Kemudian Tuhan agak beragama, sholat, puasa, hidup, kuliah dianggap sebagai keprihatinan, kesedihan. Itu siksol ini. Oke, kemudian orang beragama, pertumbuhan keagamannya siksol, melihat, memandang bahwa kesuksesan adalah berat, perjuangan berat. Karena dia pesimis tadi itu. Padahal
agama sudah Islam juga sudah mengajarkan kepada kita ya. Man yazro yasun, man ya'mal misqala dzarrah khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya apapun yang akan kita man amila sholihan falahu ajru kan. Ya, this is guys satu teori yang ini oleh William James. Memang teori ini tidak selalu kami ajarkan kawan-kawan kalau ngajar psikologi agama. Tahun ini kami sharingkan untuk bekal teori kawan-kawan ya dalam menganalisis atau penelitian skripsi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk melihat keberagaman kita sekarang ini. Yeah, so keep your mind healthy in order we are happy, we are success and proud of ourselves. Baik, itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan senang hati saya akan menjawabnya jika saya mampu. Jika tidak, maka akan saya baca lagi bukunya William James yang tebal ini. Ya. Silakan. Siapa? Bapak izin bertanya lagi. Siapa? Prof ya? Saya Pak. Siapa? Rizky Pak. Mana Rizky itu? Kok nggak kelihatan Ki? Maaf belum bisa on. Oke. Ya silakan Rizky. Mungkin masih lanjut sama yang pertanyaan tadi Pak. Tadi kan kalau kita lihat dari penjelasannya William James itu adalah ibaratnya tuh orang sick soul itu tuh orang yang ibadah dalam beribadah itu benar-benar yang nggak bisa, maksudnya kayak nggak nyaman gitu loh melakukannya, kayak terpaksa atau lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kan kalau dari penjelasannya Pak Roni tadi itu dijelaskan kalau ibaratnya orang yang kaku banget itu juga sick soul gitu loh. Nah berarti kalau kita merujuk dari definisi dari William James kan berarti kayak sebenarnya itu kurang luas apa gimana sih Pak? Atau sebenarnya itu William James mendefinisikan, tapi itu kriterianya itu pun udah didefinisikan secara jelas gitu oleh William James gitu. Soalnya kalau ibaratnya kan kalau kita mengibaratkan kalau orang yang saklek banget tentang agama gitu kan, itu kan ibaratnya dia sebenarnya nggak merasa berat dalam beribadah gitu kan. Cuman ada hal tertentu yang itu tuh kayak seharusnya itu orang beragama itu nggak seharusnya gitu Pak, atau gimana Pak? Oke, terima kasih ya Rizky. Memang konteksnya ini konteks Amerika, subjek penelitiannya adalah orang-orang Kristen. Oke, dan Anda tahu kalau Anda sudah mendapat mata kuliah sejarah agama-agama atau agama-agama di dunia? Nggak ada kayak enggak. Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Bagaimana dalam agama Kristen itu kan banyak denominasi toh teman-teman. Baptis, di Baptis ada Southern Baptist, ada Western Baptist, ada Jehovah Witnesses, ada Children of God, ada Protestan, ada di kita ada apa? Batak itu HKBP, ada Kristen Jawa, ada Mormon, macam-macam itu. Tapi tetap mereka percaya pada Trinitas, Yesus sebagai juru selamat ya, Trinity ya. Nah, konteksnya itu, Mas Rizky. Dan setiap denominasi ini dalam kekristenan itu berbeda, kadang Bible-nya kadang berbeda. Ada Bible James ya, ada Bible apa. Jehovah Witnesses itu punya Bible sendiri, terjemahan dunia baru, itu macam-macam. Jadi konteksnya konteks kekristenan. Kalau kita kedua, itu yang pertama, konteksnya itu ya. Kedua, jika kita mungkin lihat ke konteks kita ya, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, apa yang dikatakan William James dengan Anda katakan tadi kaku, saklek, ya, itu orang yang kriterianya tadi, yang berteologi ketat ya, saklek.
dan itu kan terkait dengan karakteristik sebelumnya yang introvert. Introvert bukan dalam kepribadian tetapi dalam keberagamaan yang tertutup, tidak bisa menerima pandangan orang. Dari teori ini memang orang seperti itu yang tidak bisa, ini kan nggak bisa berdialog ulang kayak gini. Pokoknya itu orang pokoknya pasti orang yang dengan teori ini bisa dibaca sebagai orang yang beragama, pertumbuhan keagamaannya secara pertumbuhan keagamaannya yang sick soul. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan penting lain. Bisakah seseorang dalam satu waktu pertumbuhan keagamaannya sick soul dan healthy minded? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Sekarang ada Mia Camelia, ada Ratna Sulyastani. Ada yang bisa menjawab? Mungkinkah kalau dalam teori orientasi sikap dan perilaku beragama kan sangat mungkin orang dalam satu waktu beragama intrinsik sekaligus ekstrinsik. Yang pro-religious non-diskriminatif kemarin. Dia beragama dengan hidup berdasarkan agama, tapi dalam waktu bersamaan juga menjual agama. Mungkin kan? Mungkin kan? Banyak kan, ada Islam politik, ada politisasi Islam, ada ekonomisasi Islam ya. Oke, mensyariatkan ekonomi toh. Padahal ya sama ujung-ujungnya kan profit toh, keuntungan toh. Oke. Nah, kalau untuk jawaban yang tadi, mungkinkah seorang dalam waktu bersamaan pertumbuhan keagamannya sick soul dan healthy minded? Tidak bisa, kata William James. Karena tidak mungkin orang dalam satu waktu pertumbuhan keagamannya optimis bercampur dengan pesimis. Oke. Ya kan beragama optimis itu kan begini, misalnya yakin bahwa agama yang dipeluknya bisa memberi keselamatan, bisa menjamin masa depan, bisa membahagiakan, bisa membentuk kepribadian yang baik, itu kan optimis toh. Kalau keberagamaan yang pesimis ya hanya rutinitas itu yang tertiary itu, tertiary religious experience menurut William James. Atau secondary yang hanya rutinitas saja. Bukan primary, bukan yang kebutuhan karena cinta. Oke. Tidak mungkin pula kawan-kawan orang dalam satu waktu pertumbuhan keagamannya husnudon sama Tuhan sama suudon. Gak mungkin kan? Gak mungkin pula orang dalam beragamanya, pertumbuhan keagamannya yang sukacita, bahagia, bercampur dengan kesedihan, nggak mungkin. Nah itu dia. Jadi gitu ya Mas Rizky, memang dari segi ini kebenarannya kebenaran psikologis ya teman-teman. Saya besok mau khutbah Jumat akan mengkaji orientasi beragama intrinsik dan ekstrinsik. Sehubungan dengan di WAG kampung kami ada saja orang yang hasad, kemudian perjedais, berburuk sangka ke orang lain, ke ini padahal perilaku sehari-harinya beragama, jilbaber. Iya, saya mau mengulas itu. Rizky, gimana? Terjawab apa belum terjawab? Terjawab Pak, sangat jelas. Terima kasih Ya, Pak. semoga ya dari kebenarannya kebenaran psikologis ya Rizky ya. Baik. Yang lain perempuan silakan, suara perempuan. Halo guys. Izin bertanya Pak. Siapa ini yang bertanya? Ratna. Nah, Ratna itu sebelah mana tuh? Mana Ratna? Sebentar. Mau saya pin dulu Ratna. Mana Ratna? Oh ini. Oke. Ya, gimana Ratna? Tadi kan yang Bapak jelasin kan kalau perkembangan keberagamaannya secara Pertumbuhan bersamaan. Ratna ya.
kata kuncinya pertumbuhan, deh. Oh ya, pertumbuhan keberagamaan. Growth, religious growth. Pertumbuhan keberagamaan itu kan nggak mungkin secara langsung healthy soul dan healthy mind dan sick soul gitu. Terus gimana kalau semisal mungkin nggak sih Pak gitu, orang yang tadinya sick soul itu terus punya jadinya healthy mind, atau justru sebaliknya yang tadinya healthy mind jadi sick soul, itu mungkin nggak sih Pak gitu? Ya. Terima kasih. Betul ya Ratna, sudah saya jelaskan tadi bahwa healthy minded sama sick soul tidak once for all kan, tidak satu untuk selamanya. Sangat mungkin hari ini dirimu sangat dari kemarin gitu, dari tahun lalu healthy minded gitu pertumbuhannya karena merasa diberi anugerah oleh Tuhan, diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kelancaran, jodoh, wah pokoknya karir dan lain-lain. Itu healthy minded, wah euforia banget, bahagia banget. Maaf ini cerita ya. Tiba-tiba pasangannya itu yang menjanjikan pernikahan bulan depan memutuskan gitu atau punya cewek lain, calon lain. Gitu ya. Hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 19 Oktober, calon Anda bilang ke Anda, saya nggak jadi melamar kamu. Saya sudah pilihan lain. Wah, itu kan bencana tuh. Kata James. Itu kan kejahatan menurut Anda kan? Oh, ya Allah Mas, jahat sekali. Sakitnya itu di sini loh Mas. Akhirnya Anda bilang, gak adil ini Tuhan sama saya. Gak adil. Saya selama ini baca Quran terus, sholat terus, ini terus. Puasa saya Daud. Tapi calon yang saya idam-idamkan lari ke cewek lain. Oh Tuhan gak adil. Sick soul Anda. Sick soul. Saya sudah berdoanya. Perjalanan waktu, dia menikah dengan pilihannya. Kemudian Anda dapat berita. Keluarga rumah tangganya bermasalah karena memang cowok ini misalnya doyan selingkuh misalnya. Ketika itu Anda berubah lagi. Oh ya Allah, terima kasih Engkau udah jauhkan aku dengan dia. Oh, healthy minded lagi ya kan? Begitu kan? Karena ini pertumbuhan. Oh ya Allah, coba kalau dia jadi suamiku. Aku dengar nih dari berita dia nyelingkuhi sekian perempuan, menipu perempuan-perempuan, menipu janda-janda kaya. Menipu janda-janda kaya. Ada yang di Semarang menipu pada janda. Oh ya Allah, Engkau itu baik sekali. Kau maha baik memang. Ya Allah, mohon maaf. Dulu tanggal 19 Oktober saya bersuudzon padamu. Ampunilah aku. Ini kasus ya, misalnya pertumbuhan keagamaan yang dinamis bisa jadi sekarang healthy minded, besok karena kejadian tertentu sick soul, kemudian karena peristiwa tertentu Anda balik lagi ke healthy minded. Oh ya Allah Tuhan, memang Anda Engkau tidak pernah salah. Terima kasih Engkau jauhkan dia dariku. Ternyata dia seperti ini. Gitu ya Ratna ya. Ini pertumbuhan. Jadi berkembang gitu. Tapi tidak mungkin satu waktu sick soul orang beragama secara sick soul maupun secara healthy minded. Gimana Ratna? Terjawab? Iya Pak, sudah. Makasih, gimana Pak. Sudah dapat calon yang baru, yang lebih soleh, lebih menyayangi, semoga begitu ya. Amin. Yang lain? Saya mau screenshot dulu ya, setelah lupa ya. Untuk presensi. Namanya nama asli ya. Kelas tadi kok ada nama lain karena habis dipinjam temennya katanya HP. Oke, ini dia sheet 1. Silakan kawan-kawan yang masih mau bertanya. Saya sangat senang loh teman-teman berdiskusi daripada saya menjelaskan slide-slide yang bikin saya capek. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa ini yang bertanya? Saya masih ini. Siapa? Mungkin pertanyaannya sesuai dengan konteks dari pertanyaan Mbak Ratna tadi ya, Pak. Rahma Ini, ya? Mana Rahma itu yang mana?
ini. Kameranya nggak terlalu jelas, Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Rahma. Gimana pertanyaan? Oh iya, ini Pak, mengenai orang dengan paham agnostik. Sepaham saya, orang yang mempunyai paham agnostik itu meyakini adanya Tuhan, namun ragu gitu terhadap agama, atau malah ada yang tidak percaya terhadap agama. Betul. Karena menurutnya agama itu hanyalah pemecah kerukunan atau kedamaian. Tapi kan bisa saja dia sedang mengalami spiritual experience tersendiri gitu ya Pak, terhadap keagamaan, dan sedang dalam fase bertahap menjadi yang lebih baik. Jadi itu bagaimana ya? Apa berarti dia termasuk kategori sick soul, tapi terkadang juga bisa menjadi healthy minded, atau malah tidak masuk kategori keduanya? Mungkin itu saja Pak. Sekian, terima kasih. Ya, Rahma, betul ya, di Barat itu kalau di sensus keagamaan itu rendah sekali orang berafiliasi dengan keagamaan tertentu. Tetapi mereka percaya kepada Tuhan. Dia menempuh perkumpulan-perkumpulan spiritualitas kan, pencarian-pencarian spiritualitas kan. Ya toh. Beda jangan di Jepang, teman-teman. Saya kan ngajar antropologi Jepang juga ya. Di Jepang itu penduduknya 150 juta. Kalau di sensus penduduk keagamaannya itu malah bisa jadi 250 juta. Jadi lebih banyak. Karena orang Jepang itu kalau menikah kan bisa dengan agama Kristen toh. Kemudian malah kematian bisa dengan agama Shinto toh. Kemudian perayaan bisa dengan agama Buddha. Itu jadi satu orang itu bisa mengaku, kalau di data bisa mengaku berafiliasi dengan 3 agama itu. Lucu sekali. Nah, back to your question Rahmawati, orang yang beragama, orang yang keberagamanya seperti itu, yang menempuh spiritualitas berarti ya Rahmawati, itu dia pertumbuhan spiritualitasnya atau keagamanya healthy minded atau sick soul ya. Dalam psikologi tentu karena subjek penelitian adalah objek formal, maka kembali ke personnya itu Rahma dan teman-teman. Kalau spirituality-nya membawa dia pada happiness, optimistik, extrovert, kemudian membuat dia tidak kaku terhadap teologi tertentu. Kemudian juga yang keenam, kalau pertumbuhannya gradual ya dia masuk ke ini healthy minded ini. Kan bukunya ini The Experience of Religious Experience kan itu pesannya intinya bahwa untuk menempuh keutuhan hidup, itu kan agama sebagai jalan menuju keutuhan toh dalam William James. Itu banyak jalan. Bisa religion, bisa spirituality, atau tidak kedua-duanya. Itu dia. Spirituality kan sama. Spirituality kan masuk religion toh ke teman-teman. Dalam psikologi humanistik kan peak experience, jelas ya. Kalau dalam psikologi transpersonal itu spirituality itu religion itu sama dengan religiosity, spirituality and religiosity. Tapi kalau spirituality-nya itu walaupun nggak beragama, berafiliasi ke agama tertentu, tapi dia menempuh spiritualitas tertentu, itu memberatkan, membuat dia ekstrovert, membuat dia kaku, membuat dia karakteristiknya ya tetap masuk ke healthy minded. Besok kita akan masuk lebih jelas di konversi ya, Mbak Rahma dan teman-teman. Bagaimana prosesnya, bagaimana perubahannya, bagaimana ya pernak-perniknya lah konversi, perubahan yang drastis. Perubahan yang drastis itu. Gimana Rahma? Ada yang belum terjawab? Pertanyaan kedua tadi gimana?
Sudah menjawab, Pak. Ya, kalau masalah agama agama itu kan jamus spes ya, Kasanova bilang ya, Rahma dan teman-teman. Jamus spes itu wajah ganda. Jamus fes ya, maaf saya susah bilang F. Jamus fes, wajah ganda. Satu sisi agama itu menawarkan kedamaian, tapi juga secara historis agama juga menjadi instrumen permusuhan ya. Itu memang ada di semua itu ya, semua agama. Hanya kalau kita kaji teori dua wajah ini dengan teori orientasi sikap dan perilaku beragama intrinsik dan ekstrinsik, kapan orang beragama wajah garang menyebabkan konflik? Kalau agamanya kan nggak konflik toh, hanya orang beragamanya kan, umat beragamanya. Kalau dari teori ini pasti adalah orang-orang yang beragama secara ekstrinsik. Orang yang menggunakan agama untuk kepentingan tertentu. Konflik-konflik di Ambon, di mana itu kan bukan konflik agama toh. Konflik antar umat agama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, dan lain. Agama itu hanya trigger aja, hanya bumbu saja. Tapi bumbu yang dahsyat memang. Kalau sudah emotionality tersinggung kan, faktor emosi keagamaan tersinggung, disulut, wah berkobarnya kemana-mana. Nah itu dia. Nah orang yang beragama intrinsik pasti menampilkan agama yang ramah, yang menyenangkan, yang moderat, dan yang lain-lain. Oke, kawan-kawan, Rahma itu ya. Nah, yang lain? Silakan, masih ada? Tak ada? Oke, kalau tak ada, apa boleh daya kita harus selesaikan saja ya. Masih ada 15 menit, monggo. Rahma, terjawab tidak? Atau yang lain teman-teman ingin menambahkan ya, sumber belajar tidak harus dari saya kan tentunya. Mungkin kawan-kawan juga punya pengalaman. Ya, silakan. Cukupkah? Izin menambahkan, Pak. Siapa ini? Mana yang ingin menambahkan siapa? Rahma. Mana Rahma itu kok gak? Oh, nah Rahma itu nggak muncul. Ya, Rahma, tambahkan. Berarti semuanya itu tergantung individunya ya, Pak? Nggih, karena kan objek materialnya kan manusia beragama toh Rahma. Kemudian objek formalnya adalah pengalaman beragama. Back to the person. Kembali ke subjek penelitiannya itu. Dia yang tahu. Maka besok di konversi agama, kayaknya besok ya, kita akan diskusi. Besok itu akan jawabannya saya tahu, sudah menduga-duga. Saya akan punya pertanyaan tertentu kepada teman-teman yang jawabannya saya sudah bisa duga. Karena dalam psikologi agama kan kembali ke pelakunya ya, ke personnya. Gitu. Rahma, pertanyaannya? Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Lah, pertanyaannya belum kok udah terima kasih ini gimana? Tadi kan sudah Pak yang agnostis tadi. Gitu ya. Agnostik itu memang ada pengertian yang Rahma katakan begitu ya. Juga ada pengertian lain. Jika itu yang dipegang ya jawabannya seperti itu. Sudah banyak juga ya di kita yang mengklaim agnostik ya, banyak ya. Dulu Deddy Corbuzier juga pernah bilang begitu kalau salah, sebelum mualaf. Halo guys, masih ada pertanyaan? Sini ada Ratna sudah nanya, Mia Camelia ini ya lagu siapa? Habit ya. Jihan Pahira, Arbi sudah nanya. Cukup? Mohon diingatkan saya untuk ngirim slide ya, termasuk yang kemarin. Ya Rob, mau bertanya? Lebih ke ini, Pak. Apa namanya, Pak? Untuk UTS, Pak. Gak usah UTS ya, kita UTS tiap minggu kok. Yeay. Alhamdulillah. Yeah. Tapi Jadi kalau nggak ada memang UTS, Pak. gak usah.
Kalau memang ada formalitasnya nanti ya tetap ada soal, tapi Alhamdulillah. enggak lah. Udah. Terima kasih, Baiklah. Pak. Oke, kalian Nah, sudah. ini Pak, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu, Pak. Ya, sip. Ya. Tentang apa namanya? Yang kan tadi kan Bapak bilang apa namanya? Saat ada kan yang Bapak contohkan tadi, dia kan saat apa namanya? Dapat kemudahan hidup, terus pas pacarnya nggak jadi melamar, dia malah menyalahkan Tuhan kan, Pak. Kalau menurut saya itu sebenarnya dia nggak sopan menyalahkan Tuhan gitu, Pak. Maksudnya kalau dalam apa segi pandangan kognitif ya, Pak. Kalau pandangan kognitif itu hal-hal yang seperti itu kan apa ya yang bikin kita nggak sehat itu kan karena kesalahan dalam kognitif kan, Pak. Kognitif yang terdistorsi gitu kalau dalam bahasanya gitu kan, Pak. Jadi kalau misalnya saat dia apa namanya di apa ya pacarnya nggak jadi melamar, itu bukan kesalahan, seharusnya orang berpikir itu bukan kesalahan Tuhan, kesalahan orang itu apa pacarnya tadi yang nggak jadi kan, yang jahat itu kan harusnya kan pacarnya bukan Tuhan kan, Pak. Tapi kalau misalnya dia berpikir itu kesalahannya Tuhan dan menyalahkannya kesalahan Tuhan, kalau menurut saya itu nggak sopan, Pak. Soalnya kenapa ya apa agak aneh gitu, Pak. Kan yang nggak jadi kan si pacar yang nggak jelas, Pak, yang ngasih harapan berlebih. Nggak jelas gimana, itu yang paling ganteng kok menurut dia saat itu. Ya bukan maksud saya kan, tapi dia lebih apa? Yang kurang ajar kan dia, walaupun yang memang kan takdir kan dari Tuhan, tapi yang kurang ajar kan dia. Gitu loh, Pak. Ya, terima kasih Raup ya, karena Raup ini adalah seorang anak ustadz, maka dia menganalisis kasus itu dengan pendekatan teologi, itu namanya Raup. Ya, dengan ilmu agama, bukan ilmu psikologi. Tapi ini kan kita bicara subjek penelitian, pelaku ya, subjek penelitian. Kalau kita penelitian, pelaku yang menganggap Tuhan sudah, kan banyak loh di lagu-lagu aja. Anda pernah nggak mendengar gereja setan, satanic church, yang salah satunya yang komedian terkenal tuh tokohnya? Mongol. Itu kan hujatan-hujatan, siapa namanya? Mongol. Mongol. Ya. Itu kan hujatan-hujatan toh. Isinya hujatan-hujatan kepada Tuhan, kepada Yesus. Ya, faktanya yang kedua banyak lah. Saya juga pernah kok, Raup. Saya punya teman nggak sampai pacaran, tapi bagi saya secara fisik dia yang paling. Saya sudah ke rumahnya sering ya. Saya nggak berani untuk mengatakan apa-apa tentang kedepannya karena saya punya calon di rumah. Tapi jahatnya saya menyembunyikan diri punya calon di rumah sehingga menggantung orang kan namanya. Itu jangan ditiru ya, Rob ya. Nggak jadi cerita. Nggak jadi cerita. Cerita lama. Nah, ya saya teruskan aja. Tapi saya kok nggak jadi dengan orang yang ini. Ya saya bilang, oh itu sudah jadi doa saya loh, itu sudah jadi doa saya. Jadi bagian dari doa, karena bisa bahasa Arab kan, coba bikin doa kan bisa toh, tinggal selipkan namanya. Ya ternyata, ya contoh yang saya berikan ke Rahma itu agak saya juga itu. Dan saya bersyukur tidak jadi sama dia, ternyata dia seperti itu sekarang. Setelah punya suami, ngajak saya ketemuan di Jalan Magelang. Dia bilang, saya kesini sama keluarga katanya. Saya kesana sendirian ya, malam coba. Saya kalau mau gila bisa tuh, ngajak ketemuan. Dia bilang sama emas saya kan, sama Adi. Ternyata sendirian. Saya masuk ruangan kok gelap-gelap. Nggak tahu itu tempat gelap-gelap, remang-remang. Baru tahu kalau itu apa namanya, tempat malam itu apa namanya, klub malam. Diskotik. Kayak gitulah. Nah, saya nggak tahu kan. Pokoknya dengan lugu toh, pakai kemeja putih, ya Allah masuk kayak gitu. Karena mau menemui teman lama yang ada keluarganya dulu sudah dekat kan. Masuk itu sendirian coba. Saya bilang asu, betul saya bilang asu, betul. Orang Sunda loh padahal saya, tapi wah betul kurang ajar betul. Ya dari situ saya, oh alhamdulillah dia bukan
bukan jodohku. Coba kalau jodohku juga jangan begitu kan. Dulu aduh nggak jadi. Padahal itu secara fisik teman saya yang paling saya idamkan gitu. Physically ya. Physically. Itu Rob ya. Itu terjadi secara empirik, terjadi dalam kenyataan. Ya nggak boleh husnuzon sama Tuhan, ya memang nggak boleh. Makanya dikatakan sick soul, bukan healthy minded, Rauf. Ya dalam usia-usia tertentu pasti ada dalam psikologi perkembangan kan gitu toh. Yang remaja itu kan ada sifat kognisinya apa moralnya apa sekalinya yang keberagamannya di buku Robert Krebs juga yang kritis ya, yang tidak mudah percaya kan. Ada usia-usia berapa Anda seperti itu? Diomongi ustaznya itu wah pasti nolak, bling. Oh enggak kalau enggak ditemukan sendiri itu nolak. Ada usianya gitu, tapi usia 40 kayak saya itu sudah settle di jalannya. Sudah tidak pencarian lagi, sudah pemenuhan gitu, sudah penyempurnaan, pemenuhan. Yang dicari wisdom toh, bukan lagi. Itu ya Rob ya. Anda anak ustadz sih, jadi nggak boleh suudon sama Tuhan. Ya nggak boleh, makanya dikatakan sick soul. Karena bukan begitu, memang ya karena apa ya Pak? Karena saya walaupun saya bukan yang orang religiusnya sekali, saya tetap apa maksudnya? Ada pegangan-pegangan tertentu yang kalau misalnya ya maksud saya pernah juga ngalamin menyalahkan Tuhan gitu Pak. Tapi dengan momen saya menyalahkan Tuhan itu nggak dapatkan apa-apa karena memang kalau menurut saya memang kesalahannya ya dari diri saya gitu. Betul. Loh Pak. Tapi mungkin juga terminologinya tidak mesti menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib itu loh Rauf ya. Oh, Ya, kok karena nasib takdir tadi itu ya Pak. kan kok nasib saya seperti ini, kok takdir saya seperti ini, kan sama saja dengan menyalahkan Tuhan toh. Ya, saya sebenarnya kayak gitu Pak. Takdir kodar itu kan Menyalahkan konsep takdir. kita. Kalau William James kan nggak tahu konsep kodar. Menyalahkannya ketentuan Tuhan. Makasih ya Rauf atas tausiahnya kepada kita. Kita tidak boleh suudon sama Tuhan karena kata Rauf kita tidak dapat apa-apa dengan bersuudon kepada Tuhan ya. Tidak dapat apa-apa. Hanya dapat dosa ya. Hanya dapat dosa. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Saya kira waktunya sudah habis. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Informasinya tentu di WAG ya, teman-teman semua. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, kehadirannya. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang tepat. Tentu itu dari saya. Teman-teman bisa baca langsung buku William James yang ini ya, di bab 4 sampai bab 7 ada Healthy Minded, The Religion of Healthy Minded judulnya. Religion keberagamaan, The Religion of Healthy Minded and Religion and Sick Soul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.